Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalaman wa ba'du. Anak-anakku sekalian, good morning student. How are you this morning? I hope all of you good condition at home. Pada kesempatan pagi hari ini, kita menginjak di semester kedua, dan tentunya di semester kedua ini harapan dari Bapak Ibu guru kelas 10 adalah bagaimana kalian bisa meningkatkan untuk proses pembelajaran daring ini di rumah. Dan tentunya kami berpesan pada kalian semua untuk pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan segera berakhir dan kalian tetap harus jaga kesehatan, jaga stamina, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang thanking. Thanking, what do you mean about thanking? Thanking itu adalah ucapan terima kasih. You that other for what they give to you, and you may also have to respond when someone thank you. Kamu berterima kasih kepada orang lain atas apa yang mereka berikan padamu, dan kamu juga harus merespon ketika seseorang berterima kasih kepadamu. Do you know how to do them very well? Apakah kamu tahu bagaimana cara melakukan dengan baik? Here are the expression and the function in the table. Berikut ini adalah ungkapan dan fungsinya. Ekspresi: thank you very much for your kindness. Terima kasih banyak atas kebaikan Anda. Thank you, terima kasih. That was really nice of you. Kamu benar-benar baik sekali. Thanks a million for. Mengucapkan berjuta-juta terima kasih atas apa yang mereka berikan. I am very grateful to you. I am much obliged. Saya begitu berterima kasih. Ini adalah ungkapan bagaimana cara kita memberikan ekspresi tentang thanking. And then respond to thank, bagaimana tentang responnya atau balasan ucapan terima kasih. I was very less I could do. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Don't mention it. Sama-sama. You are welcome. Terima kasih kembali. Is no trouble at all, tidak masalah. Delegated, I was able to help. Saya juga senang melakukannya. Ini adalah respon bagaimana ketika kita memberikan balasan terima kasih kepada seseorang. And then example for thanking and responding to thanks. First, thanking for direction. Ucapan terima kasih atas petunjuk. Ini adalah contohnya. Sample phrase, from formal to informal. Thank you so much for your direction. You have been a tremendous help. It was my pleasure. And then, thank you for asking the time to explain it to me. I hope it wasn't too much of the brother. Not at all. It was the last I could do. And then thank you for your help. I really appreciate it. You are welcome. Good luck. Then thank you million. Forget it or don't worry about it. Ini adalah contoh ungkapan terima kasih atas petunjuk yang telah diberikan. And then thinking for invitation. Yang kedua adalah thinking for invitation. Ucapan terima kasih atas undangannya. Sample phrase, contohnya, thank you for inviting me. Of course, I will come. Great. We were sure to have a lot of fun. Thank you for invitation, but I am afraid I won't be able to come. I've got an appointment. I am sorry to hear that.
We will certainly miss you. Yang kedua adalah ungkapan bagaimana cara kita mengucapkan terima kasih atas undangan atau disebut dengan thanking for invitation. And then thanking for gift, yaitu berterima kasih atas pemberiannya. And then for thanking for power, ya. Number 5, thanking for offer of help. Terima kasih atas penawaran bantuan. For example, can I take you to the airport? Thank you. That would be great. Do you need help carrying this side case? Thanks, but I will manage okay by myself. 6. Thinking for expression of sympathy. Ungkapan simpati. Contohnya, I am sorry to hear your grandmother is ill. Thank you, I hope she will be alright. That's too bad about your car. Thanks. I think the police will find some clues. And then thinking compliment and wish of success, ungkapan terima kasih atas pujian dan doa keberhasilan. Ya, contohnya nanti kalian bisa baca sendiri. You are a good cook. Thanks, I learned a lot from my mother. Good luck with your exam. Thanks, I will need it. Dan perlu saya jelaskan tentang narrative text. Narrative text itu adalah bahasa Inggris yang menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologi yang saling terhubung. Ya. Nah, generic structure-nya, orientasinya berisi tentang pengenalan tokoh, tempat, waktu terjadinya suatu cerita, siapa atau apa, kapan dan di mana. Complication ya, berisi puncak konflik atau masalah dalam cerita. Sebuah cerita boleh memiliki complication lebih dari satu. Ya. And then resolution, pemecahan masalah bisa berakhir dengan kegembiraan, happy ending. Bisa pula berakhir dengan kesedihan. Nah, catatan, terkadang juga susunannya generic structure, orientation, complication, evaluation, ya, resolution, and reorientation. Untuk evaluation dan reorientation merupakan optimal, bisa atau tidak bisa. Ya. Evaluation berisi tentang penilaian atau evaluasi terhadap jalannya cerita atau konflik. Sedangkan reorientation berisi tentang penyimpulan isi akhir cerita. Ya. Ini grammatical future menggunakan tense simple past. Ya, masih ingat dalam menggunakan simple past itu adalah menceritakan kejadian pada waktu lampau. Ya. Sering menggunakan kata penghubung. Misalnya one upon a time, one day, long time ago. Nah, jadi kalau ada sebuah cerita yang sudah saya sebutkan tadi atau one day, berarti itu menggunakan narrative text, adalah berisi yang merupakan cerita atau kisah tentang sesuatu. Ya, contoh narrative text, cerita rakyat, cerita binatang, legenda, cerita pendek dan sejenisnya. Di dalamnya terdapat konflik atau puncak masalah yang diikuti dengan penyelesaiannya. Fungsi utama teks ini adalah berkisah atau menghibur pembaca. Ya, contohnya seperti Cinderella, ya, cerita maling kundang, ini bisa disebut dengan narrative text. Ya. Ciri-ciri narrative text, ya, berikut merupakan 4 ciri dari narrative text yang akan Anda temukan di contoh narrative text, yaitu menceritakan kisah di masa lalu. Yang pertama, yang kedua, lebih merupakan cerita rakyat atau telah diketahui dan dimiliki oleh rakyat.
sebagai cerita bersama meski bisa diceritakan ulang dalam beragam jenis versi cerita. Yang ketiga, unsur cerita terdiri dari setting, waktu dan tempat, tokoh cerita, tema cerita, suasana cerita, konflik dan penyelesaiannya. Bisa tersusun dalam satu sekuen sederhana atau tersusun dari beberapa sekuen kompleks. Nah, ciri-cirinya adalah menggunakan action verb dalam bentuk past tense. Yang kedua, menggunakan noun tentunya untuk sebagai kata ganti. Yang berikutnya adalah menggunakan adjektif, kata sifat untuk membentuk noun phrase. Terus menggunakan conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadian. Nah, itulah adalah ciri-ciri dari naratif teks. Dan silakan ya kalian bisa mencari contoh-contoh di Google atau di media yang lain cerita rakyat. Silakan kalian bisa mencari dan silakan kalian pelajari materi-materi yang sudah saya sampaikan dan silakan kalian cari contoh tentang kalimat naratif teks dan nanti kita akan bahas di minggu berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan saya berpesan pada kalian tetap menjaga protokol kesehatan dan selalu ikuti anjuran dari pemerintah, gunakan masker, cuci tangan dan juga jaga jarak. Dan ingat di semester kedua ini kalian sangat harus berperan aktif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran melalui daring karena sampai saat ini kita semua belum tahu sampai kapan COVID ini berakhir. Jadi kami berharap pada kalian semua ya, ikuti pembelajaran-pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru melalui kegiatan daring. Sukses bersama SMK Taruna Jaya Prawira. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.